Setiap organisme tersusun dari minimal satu sel. Dari sebuah sel, kita bisa melihat suatu fungsi atau kegiatan sebagai makhluk hidup, seperti fungsi gerak, respirasi, reproduksi, dan yang lainnya. Sel sendiri merupakan unit struktural terkecil dan fungsional dari makhluk hidup. Meskipun sel adalah unit terkecil, tapi di dalam sel cukup kompleks, karena di dalamnya masih terdapat bagian-bagian organel dengan fungsinya masing-masing. Apakah kamu masih ingat bagian-bagian sel? Oke, dari luar ada membran sel sebagai pelindung dan pembatas antar sel. Lalu, ada nukleus atau inti sel yang mengatur seluruh aktivitas sel. Serta ada organel-organel seperti sentriol yang hanya bisa dilihat pada sel hewan saat membelah. Ada juga badan Golgi, mitokondria, ribosom, retikulum, endoplasma. Kalau kamu ingin penjelasan detailnya, kamu bisa klik link di kanan atas. Karena kita udah pernah bahas sebelumnya. Oke, kita uraikan untuk retikulum endoplasmanya. Retikulum endoplasma atau yang bisa kita singkat menjadi RE ada dua macam. Yang pertama, RE halus. Kalau kamu perhatiin, pada RE halus tidak ada ribosom di atasnya. Sedangkan RE yang kedua, RE kasar, pada permukaannya ditempeli oleh ribosom. Lalu, kira-kira gimana jadinya kalau RE kasar yang ditempeli ribosom tadi kehilangan semua ribosomnya? Soal UTBK tahun 2019 juga menanyakan hal yang sama. Apakah yang akan terjadi jika RE kasar di dalam sel suatu organisme kehilangan semua ribosomnya? Oke, kita kenalan dulu sama organel ribosom. Yang pasti, ribosom tidak mempunyai membran dan terdiri dari dua unit, yaitu unit besar dan unit kecil. Ribosom sendiri bisa ditemukan di retikulum endoplasma, serta ada juga yang melayang di sitoplasma. Organel ini berfungsi untuk pembentukan atau sintesis protein. Balik lagi ke soal, lalu apakah yang akan terjadi jika RE kasar di dalam sel suatu organisme kehilangan semua ribosomnya? Opsi pertama, apakah produksi protein organisme tersebut akan berhenti? Nah, perlu kamu ingat nih, ribosom memang berfungsi untuk memproduksi protein. Jadi, ada kemungkinan sih produksi protein akan berkurang. Tapi kayaknya yang udah aku jelasin sebelumnya, ribosom ini nggak cuma ada di retikulum endoplasma aja. Ribosom juga ada di sitoplasma. Jadi, protein akan tetap ada meskipun RE kasar kehilangan semua ribosomnya. Opsi B, penyimpan protein di dalam sel akan meningkat. Gimana ya? Saat RE kasar kehilangan ribosom, otomatis jumlah produksi protein akan menurun. Sehingga kalau buat menyimpan akan kesulitan. Karena protein yang mau digunain aja jumlahnya sudah berkurang. Pilihan yang C, produksi ATP dalam sel akan berhenti. ATP sendiri diproduksi melalui organel mitokondria, bukan ribosom. Opsi keempat atau pilihan D, protein tidak lagi diekspor dari dalam sel. Nah, ini dia. Saat RE kasar kehilangan semua ribosomnya, otomatis sintesis protein untuk membran sel dan juga untuk diekspor dari dalam sel ke luar sel tidak bisa dilakukan. Sedangkan pilihan terakhir, protein diimpor dari luar sel. Bisa aja sih, tapi dari dalam sel sendiri masih ada ribosom yang letaknya ada di sitoplasma, yang masih memungkinkan memproduksi protein secara internal atau dari dalam sel itu sendiri. Jadi, kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas, jika RE kasar kehilangan semua ribosomnya, maka protein tidak lagi diekspor dari dalam sel. Alright, itulah pembahasan soal UTBK tahun 2019 tentang sel. Kalau kamu ada bahan diskusi, tulis aja di kolom komentar. See ya!